Oke, jogging takut. Yes, malam-malam dapat kabar happy. Latihan hari kedua di Solo penuh kejutan. Jenderal lapangan tengah Timnas Indonesia langsung bergabung jelang laga versus Filipina. Yes, malam-malam dapat kabar happy. Latihan hari kedua di Solo penuh kejutan. Jenderal lapangan tengah Timnas Indonesia langsung bergabung jelang laga versus Filipina. Yes, mantap. Sesuai harapan publik. Tepat malam ini, tidak ada tawar-menawar. Erick Thohir tekankan kemenangan Timnas Indonesia atas Filipina di Piala AFF 2024. Meski AFF kali ini bukan target utama PSSI, ini merupakan sebuah gengsi. Yap, gengsi Asia Tenggara. Syukur alhamdulillah tepat malam ini lobi PSSI berhasil. Langsung datangkan Ivar Jenner. Ivar Jenner langsung ikut latihan Timnas Indonesia di Solo, siap perbaiki akurasi passing jelang laga hidup mati lawan Filipina. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Kabar gembira datang untuk Timnas Indonesia. Gelandang pengatur serangan, Ivar Jenner, resmi bergabung dengan skuad Garuda di tengah persiapan menghadapi Filipina dalam laga penentu Piala AFF 2024. Kedatangan pemain keturunan Belanda itu diharapkan mampu memperbaiki akurasi passing yang selama ini menjadi kelemahan serius skuad asuhan Shin Tae-yong. Jenner langsung bergabung dalam sesi latihan Timnas Indonesia yang digelar di Stadion Manahan, Solo. Dengan kemampuannya dalam mengatur tempo permainan dan distribusi bola yang presisi, kehadiran Jenner menjadi angin segar bagi lini tengah Garuda. Setelah laga kurang memuaskan melawan Laos yang berakhir imbang 3-3, dan dikalahkan Vietnam dengan skor 1-0, kritikan tajam menghantam performa lini tengah timnas yang kerap kehilangan bola dan buruk dalam membangun serangan. Jenner pun langsung dipercaya oleh Shin Tae-yong untuk mengembalikan stabilitas permainan tim. Sementara itu, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan ultimatum kepada pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Skuad Garuda dituntut meraih kemenangan saat menghadapi Filipina dalam laga penutup grup B Piala AFF 2024. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Shin Tae-yong. Bravo PSSI, ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia, buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia Tenggara. Trofi Piala AFF harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar, ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Hingga saat ini, perjalanan Timnas Indonesia di babak penyisihan grup masih belum sepenuhnya mulus. Setelah bermain imbang 3-3 melawan Laos, satu target Erick Thohir melenceng. Meski begitu, dua hasil sebelumnya kemenangan tipis 1-0 atas Myanmar dan kekalahan terhormat 0-1 dari Vietnam masih bisa dimaklumi. Setiap kali kita mengirim tim, sudah pasti ada target yang harus dicapai. Target itu realistis, bukan sesuatu yang berlebihan, ujar Erick kepada media. Laga melawan Filipina akan digelar pada Minggu, 21 Desember 2024 di Stadion Manahan, Solo. Ini menjadi pertandingan krusial bagi Indonesia untuk bisa melangkah ke babak semifinal. Menghadapi Myanmar dan Laos, kita wajib menang. Melawan Vietnam, kalah tipis sudah baik, kalau bisa seri itu lebih luar biasa, tambah Erick saat ditanya target di Piala AFF, tepat sebelum gelaran Piala AFF dimulai. Menurut Erick, performa Timnas Indonesia melawan Vietnam telah menunjukkan peningkatan, meskipun belum sepenuhnya maksimal. Kini, fokus utama adalah menyatukan kembali semangat tim dan memenuhi target dengan mengalahkan Filipina. Jadi, saya akan minta lagi seluruh tim untuk kembali sama-sama bersatu, pelatih juga fokus ke targetnya.
Melawan Filipina ini harus menang, imbuh Erick Thohir. Saat ini, Timnas Indonesia berada di posisi kedua klasemen sementara Grup B dengan 4 poin hasil dari 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Dengan dukungan penuh dari Erick Thohir dan penggemar, Timnas Indonesia diharapkan mampu memberikan performa terbaik mereka saat menghadapi Filipina. Semua mata kini tertuju pada Stadion Manahan, Solo, untuk menyaksikan perjuangan terakhir skuad Garuda di fase grup. Lebih lanjut, kini saatnya Garuda membuktikan, bukan hanya gengsi, tapi marwah sepak bola Indonesia di Asia Tenggara. Percaya pada usaha, kerja keras, dan strategi matang. Semua dukungan kita untuk Timnas dan Shin Tae-yong. Untuk Shin Tae-yong, terima kasih atas dedikasi dan kerja kerasmu, Coach. Jalan belum usai, mari terbang lebih tinggi bersama Garuda. Ayo teman-teman, kita tunjukkan dukungan penuh. Like, share, dan beri semangat untuk Timnas Indonesia. Garuda di dadaku, semangat juara AFF 2024. Akhirnya buka suara. Shin Tae-yong dirujak habis. Erick Thohir minta Shin Tae-yong fokus pada Timnas Indonesia dan kurangi keluhan soal format Piala AFF 2024. Ketua PSSI, Erick Thohir, menanggapi kritik yang disampaikan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, terkait format pertandingan Piala AFF 2024. Menurut Erick, daripada mengeluhkan jadwal yang padat, Shin Tae-yong diminta lebih fokus pada pengembangan Timnas Indonesia. Dalam pertemuan PSSI Summit 2024 di Jakarta Pusat pada Senin, 16 Desember 2024, Erick menekankan bahwa jadwal padat bukan hal baru di dunia sepak bola. Ia menyebutkan situasi serupa juga terjadi di Eropa, di mana para pemain harus tampil dalam liga domestik dan kompetisi antar klub seperti Liga Champions secara berdekatan. Semua kompetisi pasti melelahkan, tidak ada yang bisa kita hindari. Kita fokus saja ke pemain muda. Jika di Eropa bisa, kita pun seharusnya bisa, ujar Erick. Erick meminta semua pihak, termasuk pelatih dan pemain, untuk berkomitmen menjalankan program yang telah disusun. Ia menekankan bahwa keberhasilan hanya bisa diraih dengan kerja sama tanpa banyak keluhan. Jangan banyak bicara, jangan banyak mengeluh. Fokus saja pada program yang ada. Kalau programnya baik, pelatihnya baik, maka pemain pun akan menunjukkan performa terbaiknya, tegas Erick Thohir. Shin Tae-yong sebelumnya mengeluhkan format kandang tandang di penyisihan grup Piala AFF 2024 yang dianggap memberatkan pemain. Tim Garuda harus melakoni 4 pertandingan dalam 12 hari, dengan jadwal yang cukup padat dan perjalanan panjang antar negara. Contohnya, saat Indonesia menghadapi Myanmar pada 9 Desember 2024, pemain menghabiskan hingga 31 jam untuk perjalanan pulang pergi. Kondisi ini dinilai memengaruhi kebugaran tim, terlihat ketika Timnas bermain imbang 3-3 melawan Laos hanya 3 hari setelahnya. Perjalanan yang panjang dan minimnya waktu istirahat jelas menjadi tantangan besar. Pemain tidak hanya lelah fisik, tetapi juga mental, ujar Shin Tae-yong. Untuk mengatasi masalah ini, Shin Tae-yong mengusulkan format sentralisasi pertandingan di satu negara untuk babak penyisihan grup. Sementara itu, sistem kandang tandang dapat diterapkan kembali di babak semifinal dan final. Dengan format terpusat, pemain bisa mengurangi beban perjalanan yang melelahkan. Saya hanya ingin pemain bisa fokus dan tetap bugar saat bertanding, jelas Shin Tae-yong. Meski kritik ini muncul, Erick Thohir tetap meminta agar fokus diberikan pada peningkatan kualitas permainan Timnas Indonesia di setiap pertandingan. Lebih lanjut, situasi yang melibatkan kritik Shin Tae-yong terhadap format Piala AFF 2024 dan respons Erick Thohir menunjukkan adanya perbedaan perspektif antara pelatih dan pengelola federasi dalam menghadapi tantangan kompetisi. Di satu sisi, Shin Tae-yong memiliki alasan yang cukup kuat. Format kandang tandang dalam waktu singkat memang membebani fisik dan mental para pemain, terutama dengan jadwal padat dan perjalanan yang panjang. Hal ini bisa berdampak pada performa tim di lapangan, terutama untuk negara-negara Asia Tenggara yang infrastruktur penerbangannya belum seefisien kawasan Eropa. Namun, di sisi lain, pernyataan Erick Thohir juga memiliki dasar yang jelas. Sepak bola profesional di seluruh dunia, termasuk Eropa, memang sering menghadapi jadwal kompetisi yang padat. Ini menuntut tim untuk memiliki manajemen kebugaran pemain yang baik,
termasuk rotasi pemain, pola latihan, serta recovery yang maksimal. Fokus Erik pada pengembangan pemain muda dan disiplin menjalankan program jangka panjang patut diapresiasi sebagai bagian dari strategi membangun fondasi sepak bola Indonesia. Solusi yang ditawarkan Shin Taeyong terkait format sentralisasi penyisihan grup sebenarnya cukup logis. Dengan sistem ini, beban perjalanan bisa dikurangi, sehingga pemain dapat memiliki lebih banyak waktu istirahat dan mempersiapkan diri untuk pertandingan. Di sisi lain, PSSI juga bisa mengambil masukan ini sebagai evaluasi untuk berkomunikasi dengan AFF agar penyelenggaraan kompetisi lebih optimal di masa depan. Ke depan, kunci dari permasalahan ini adalah kolaborasi dan komunikasi yang lebih baik antara PSSI, tim pelatih, serta pihak penyelenggara kompetisi. Semua pihak perlu sepakat bahwa tujuan utama adalah meningkatkan performa timnas Indonesia dan menjaga kebugaran pemain tanpa mengabaikan tantangan yang ada. Dengan kerjasama yang lebih baik, harapan untuk membawa timnas Indonesia tampil kompetitif di level regional maupun internasional bisa lebih mudah dicapai. Dalam situasi seperti ini, baik bagi pemain, pelatih, maupun para penggemar timnas Indonesia, tantangan adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Jadwal padat, perjalanan panjang, dan kritik adalah ujian yang harus dihadapi dengan mental baja dan tekad kuat. Untuk para pemain, ingatlah, setiap keringat yang kalian keluarkan di lapangan adalah langkah kecil menuju mimpi besar. Tidak ada jalan mudah menuju puncak, tetapi perjuangan kalian akan selalu berarti. Tetap fokus, jaga semangat, dan berikan yang terbaik untuk Garuda di dada. Indonesia bangga memiliki kalian. Untuk pelatih dan staf tim, kritik dan tantangan adalah tanda bahwa kalian diperhatikan dan diharapkan. Jangan pernah menyerah memperjuangkan tim ini. Manfaatkan situasi sulit sebagai peluang untuk tumbuh lebih kuat dan menciptakan strategi yang lebih matang. Kepemimpinan dan komitmen kalian akan membentuk generasi emas sepak bola Indonesia. Untuk PSSI dan pengelola sepak bola, kepercayaan dan visi jangka panjang adalah kunci. Kritik yang konstruktif adalah masukan berharga untuk evaluasi dan perbaikan. Bersama, kita bisa membangun ekosistem sepak bola yang lebih baik dan membanggakan bangsa. Untuk para supporter, dukungan kalian adalah energi bagi para pemain di lapangan. Tetaplah percaya pada timnas Indonesia. Bersoraklah lebih keras saat mereka menghadapi kesulitan, karena kemenangan besar selalu dimulai dari keyakinan kecil. Sepak bola adalah tentang perjuangan, kebersamaan, dan keyakinan. Seberapa sulit pun jalannya, kita akan maju bersama. Garuda akan terus terbang tinggi, dan kebanggaan itu milik kita semua. Bersatu, berjuang, menang. Mantap, Erick Thohir bangga. Gol Jay Itzes ke gawang Juventus jadi kampanye sepak bola Indonesia di dunia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyebut gol Jay Itzes ke gawang Juventus di Serie A sebagai momen penting dalam memperkenalkan sepak bola Indonesia di panggung internasional. Jay Itzes, pemain keturunan Indonesia yang membela Venezia FC, berhasil mencetak gol bersejarah dalam lanjutan Liga Italia 2024 2025. Dalam pertandingan melawan Juventus akhir pekan lalu, Venezia sempat unggul 2-1 berkat gol Jay Itzes di babak kedua. Namun, kemenangan harus pupus setelah Dusan Vlahovic mencetak gol balasan melalui penalti, membuat pertandingan berakhir imbang 2-2. Meski begitu, gol tersebut menandai sejarah baru karena Jay Itzes menjadi pemain Indonesia pertama yang mencetak gol di kompetisi elit Serie A. Prestasi ini mendapat apresiasi luas, termasuk dari Erick Thohir yang menilai momen tersebut sebagai bukti kemajuan sepak bola Indonesia di kancah global. Ini pertama kalinya pemain Indonesia mencetak gol di Serie A, dan tentu kita bangga. Prestasi seperti ini harus terus kita dorong, baik secara tim maupun individu, ujar Erick Thohir dalam pernyataannya di Jakarta, Senin, 16 Desember 2024. Erick menambahkan bahwa kontribusi pemain seperti Jay Itzes merupakan bagian dari kampanye sepak bola Indonesia agar lebih dikenal di level dunia. Menurutnya, konsistensi dalam mencetak prestasi di liga-liga besar Eropa akan membuka lebih banyak peluang bagi talenta sepak bola tanah air. Kita harus bisa menunjukkan kemampuan, tidak hanya sebagai tim nasional tetapi juga individu-individu kita di liga besar. Ini adalah cara kita mengkampanyekan sepak bola Indonesia mendunia, tegasnya. Sejak promosi ke Serie A, Jay Itzes menjadi andalan di lini pertahanan Venezia. Musim ini, ia sudah tampil dalam 14 pertandingan dari 16 pekan yang telah berlangsung. Meskipun demikian, Venezia masih berjuang di papan bawah klasemen dengan menempati posisi ke-20 dengan 10 poin.
Selanjutnya, Jai Itzes dan timnya akan menghadapi Cagliari dalam laga kandang pada Minggu, 22 Desember 2024, yang akan menjadi kesempatan bagi Venezia untuk bangkit dan keluar dari zona degradasi. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan dua hal penting: pencapaian individu dan tantangan yang masih dihadapi dalam sepak bola Indonesia. Pencapaian individu. Gol Jai Itzes di Serie A adalah pencapaian monumental bagi pemain berdarah Indonesia. Ini membuktikan bahwa pemain Indonesia, baik lokal maupun diaspora, memiliki kemampuan bersaing di level tertinggi. Erick Thohir, sebagai ketua PSSI, benar menilai bahwa momen ini adalah kesempatan besar untuk mempromosikan sepak bola Indonesia ke dunia. Apresiasi terhadap pemain seperti Jai dapat menjadi motivasi bagi pemain-pemain muda untuk menembus panggung internasional. Tantangan sepak bola Indonesia. Namun, situasi ini juga menggambarkan tantangan besar. Di satu sisi, kita bangga dengan pencapaian individu pemain di luar negeri, tetapi kondisi kompetisi domestik dan pengembangan pemain muda di Indonesia masih perlu banyak perbaikan. Tanpa fondasi yang kuat dari dalam negeri, sulit mencetak lebih banyak Jai Itzes yang bisa tampil konsisten di liga top Eropa. Kesimpulan asterisk. Momentum seperti ini harus diiringi dengan langkah konkret, pembinaan pemain muda, peningkatan kualitas liga domestik, dan sistematisasi program naturalisasi yang berorientasi jangka panjang. Jika semua ini berjalan beriringan, sepak bola Indonesia tidak hanya dikenal karena satu pemain, tetapi sebagai kekuatan kolektif di panggung dunia. Pencapaian Jai Itzes membuktikan bahwa tidak ada mimpi yang terlalu besar untuk diraih, asalkan ada kerja keras, dedikasi, dan semangat pantang menyerah. Bagi generasi muda Indonesia, ini adalah contoh nyata bahwa talenta dari bangsa kita mampu bersaing di level tertinggi dunia. Ingatlah, kesuksesan tidak datang secara instan. Jai Itzes sampai di titik ini karena latihan, disiplin, dan tekad yang kuat untuk terus berkembang. Kalian pun bisa mencapai impian yang sama atau bahkan lebih tinggi. Entah itu dalam sepak bola, pendidikan, seni, atau bidang lainnya, langkah pertama selalu dimulai dari keberanian untuk mencoba dan konsistensi dalam berusaha. Jadikan setiap tantangan sebagai batu loncatan untuk menjadi lebih baik. Jika satu orang bisa membanggakan Indonesia di panggung dunia, bayangkan apa yang bisa kita capai jika lebih banyak dari kita bermimpi, bergerak, dan berjuang bersama. Jangan pernah meremehkan potensi diri, mimpi besar butuh nyali besar. Teruslah berjuang. Siap kalahkan Indonesia? Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, tunjuk pelatih baru Timnas Malaysia. Benarkah bisa selevel dengan Timnas Indonesia? Mari kita bahas teman. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, baru saja mengumumkan perubahan penting di jajaran pelatih Timnas Malaysia. Mereka menunjuk Peter Klamovski sebagai pelatih utama Timnas Malaysia, sementara Nafuzi Zain akan memimpin Timnas U23 Malaysia. Saat ini, Timnas Malaysia masih berada di bawah arahan Pau Marty dalam ajang ASEAN Cup 2024. Marty diangkat sebagai pelatih sementara setelah Kim Pan-gon mundur dari jabatannya. Meskipun Marty memberikan arahan sementara, FAM telah memutuskan untuk menunjuk Klamovski sebagai pelatih permanen. Peter Klamovski, yang sebelumnya melatih Tokyo FC di Liga Jepang, kini bertugas untuk membawa Timnas Malaysia mencapai tujuan ambisius mereka. Salah satu pencapaian terbesarnya adalah saat bekerja bersama Ange Postecoglou di Tottenham Hotspur, di mana mereka meraih gelar juara Piala Asia 2015 dan sukses mengantarkan Yokohama F. Marinos menjuarai Liga Jepang. Tugas utama Klamovski adalah memastikan Malaysia berhasil lolos ke Piala Asia 2027 di Arab Saudi dan meningkatkan peringkat FIFA mereka ke dalam 100 besar dunia. Di sisi lain, Nafuzi Zain ditunjuk sebagai pelatih Timnas U23 Malaysia. Zain, yang sebelumnya melatih Kedah Darul Aman, diharapkan dapat membawa perubahan besar bagi tim muda Malaysia. Salah satu tujuannya adalah memastikan tim U23 lolos ke ASEAN Cup U23 2025 dan Piala Asia U23 2026, serta memperkuat persaingan Malaysia di tingkat Asia Tenggara. Perubahan ini diharapkan membawa Timnas Malaysia ke arah yang lebih baik dalam kompetisi internasional mendatang. Lebih lanjut, situasi yang terjadi dengan penunjukan Peter Klamovski sebagai pelatih Timnas Malaysia dan Nafuzi Zain sebagai pelatih Timnas U23 Malaysia menunjukkan upaya besar Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, dalam membangun kembali kekuatan Timnas mereka. Penunjukan ini terkesan sebagai langkah strategis, mengingat pengalaman Klamovski di level internasional dan prestasinya bersama Ange Postecoglou, yang jelas memberikan harapan besar bagi Malaysia.
Namun, tugas yang dihadapi Klamovski bukanlah hal yang mudah. Harimau Malaya harus melewati kualifikasi Piala Asia 2027 dan berusaha menembus 100 besar peringkat FIFA, yang merupakan tantangan besar. Sementara itu, Nafuzi Zain diharapkan bisa membawa perubahan pada timnas U23 dan mengarahkan mereka untuk lolos ke ajang-ajang besar seperti ASEAN Cup U23 2025 dan Piala Asia U23 2026. Kedua pelatih ini dihadapkan pada ekspektasi tinggi untuk membawa kesuksesan bagi sepak bola Malaysia di tingkat internasional. Keputusan FAM ini juga mencerminkan keinginan mereka untuk melakukan peremajaan dan perbaikan jangka panjang, meskipun perombakan ini mungkin memerlukan waktu untuk memberikan hasil yang nyata. Sepak bola, seperti kehidupan, adalah tentang perjuangan dan ketekunan. Tidak ada kemenangan yang datang tanpa usaha, dan tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Bagi timnas Malaysia, penunjukan pelatih baru adalah langkah awal menuju perubahan dan harapan baru. Jangan takut pada tantangan yang dihadapi, karena di balik setiap kesulitan selalu ada peluang untuk berkembang. Bekerja sama, berlatih dengan sepenuh hati, dan percaya pada proses adalah kunci keberhasilan. Setiap kekalahan adalah pelajaran berharga, sementara setiap kemenangan adalah bukti dari dedikasi yang tak tergoyahkan. Seluruh bangsa akan mendukung di belakang kalian. Jadikan setiap pertandingan sebagai kesempatan untuk menunjukkan bahwa Harimau Malaya bisa bangkit dan bersinar kembali. Tidak peduli seberapa sulit perjalanan ini, ingatlah, kerja keras akan mengalahkan bakat ketika bakat tidak bekerja keras. Terus melangkah, terus berjuang, dan buktikan bahwa sepak bola Malaysia mampu berbicara di panggung dunia. Pupus harapan publik. Erick Thohir tidak akan paksakan Ivar Jenner dan Justin Hubner gabung timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Benarkah demikian? Mari kita bahas teman. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan tidak akan memaksakan dua pemain abroad, Ivar Jenner dan Justin Hubner, untuk bergabung dengan timnas Indonesia di ajang ASEAN Cup 2024. Kedua pemain tersebut saat ini masih terikat dengan kewajiban klub masing-masing di kompetisi luar negeri. Ivar Jenner saat ini memperkuat Jong FC Utrecht di Belanda, sementara Justin Hubner bermain untuk Wolves U21 di Inggris. Situasi ini membuat keduanya belum bisa hadir membela tim Garuda, meskipun pelatih Shin Tae-yong sangat berharap mereka bisa segera bergabung. Manajer timnas Indonesia, Sumarji, menyampaikan pernyataan terkait sulitnya memanggil kedua pemain tersebut usai laga melawan Laos. Menurutnya, klub Ivar Jenner baru akan menyelesaikan pertandingan pada 21 Desember 2024, sehingga sangat kecil kemungkinan ia dapat bergabung dalam waktu dekat. Sementara itu, belum ada kabar pasti terkait Justin Hubner. Kalau Ivar Jenner, kami sudah kirimkan surat resmi ke klubnya. Klubnya baru menyelesaikan pertandingan pada 21 Desember. Dengan kondisi seperti ini, rasanya sulit untuk Ivar segera datang. Justin Hubner juga belum ada kabar terbaru, ujar Sumarji. Shin Tae-yong harap dukungan media. Pelatih Shin Tae-yong pun cukup vokal mengenai hal ini. Pelatih asal Korea Selatan tersebut meminta media lokal membantu memberitakan situasi Ivar Jenner, agar tekanan publik dapat mendorong klubnya merelakan pemain tersebut untuk membela timnas Indonesia. Shin Tae-yong berharap peran media bisa memberikan pengaruh positif. Saya sebenarnya ingin memanggil Ivar, dan PSSI sedang melakukan upaya besar agar ia bisa hadir. Saya minta bantuan media juga, tulis berita agar klubnya mau melepas Ivar, kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers pasca laga di Stadion Manahan, Solo. Meski Ivar Jenner disebut ingin membela timnas Indonesia, namun klubnya masih enggan melepas pemain tersebut. Situasi serupa juga dihadapi oleh Justin Hubner yang belum mendapat lampu hijau dari Wolves U21. Fokus pemain di liga domestik. Menanggapi kondisi ini, Erick Thohir menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memaksakan kedua pemain untuk hadir. PSSI lebih memilih fokus pada pemain yang sudah tersedia di kompetisi domestik. Menurut Erick, kondisi fisik dan kebugaran pemain juga menjadi prioritas, mengingat risiko kelelahan dan cedera yang cukup besar. Saya dari awal tidak memaksakan semua pemain harus bergabung. Justru kita lebih memprioritaskan pemain-pemain dari Liga Indonesia. Kalau pemain abroad seperti Rafael, Struijk, dan Marcelino Ferdinand bisa hadir, tentu sangat kami sambut, jelas Erick Thohir. Erick juga menekankan bahwa karir pemain di klub adalah hal yang perlu dihormati. Menurutnya, para pemain yang berkarir di klub-klub luar negeri memiliki komitmen profesional terhadap klub, dan PSSI harus menghargai itu. Kita harus respek terhadap pemain yang sedang fokus membela klubnya.
Jangan kita paksa, karena mereka punya kewajiban di sana. Lagi pula, pemain ini tidak digaji oleh timnas, jadi kita harus bisa memahami karir profesional mereka, tegas Erick Thohir. Harapan PSSI di ASEAN Cup 2024. Meski tanpa kehadiran Ivar Jenner dan Justin Hubner, PSSI dan Shin Taeyong tetap optimistis dengan pemain-pemain yang sudah bergabung dalam skuad timnas Indonesia. Erick Thohir berharap para pemain dapat menunjukkan performa terbaik dan membawa hasil positif di ajang ASEAN Cup 2024. Tim Garuda masih menjalani beberapa laga penting untuk memastikan langkah ke babak semifinal. Dengan pemain-pemain lokal yang diharapkan tampil maksimal, Erick Thohir yakin timnas Indonesia tetap bisa bersaing di turnamen ini. Lebih lanjut, situasi ini mencerminkan tantangan yang sering dihadapi oleh tim nasional, khususnya di negara dengan banyak pemain yang berkarier di luar negeri. Klub memiliki prioritas utama atas pemain mereka, karena kompetisi domestik dan tanggung jawab kepada sponsor serta penggemar adalah hal yang lebih mendesak bagi mereka. Pemain seperti Ivar Jenner dan Justin Hubner menjadi aset penting bagi klubnya, dan meskipun panggilan dari tim nasional sangat penting, klub bisa saja menolak untuk melepaskan pemain pada waktu yang kurang tepat. PSSI telah berusaha untuk berkomunikasi dengan klub melalui surat resmi, namun proses negosiasi seringkali rumit dan memerlukan waktu. Di sisi lain, upaya media dalam membantu meningkatkan perhatian publik terhadap isu ini bisa menjadi langkah untuk memberi tekanan kepada klub, tetapi pendekatan seperti itu perlu dilakukan dengan hati-hati, agar tidak merusak hubungan dengan pihak-pihak terkait. Pada akhirnya, meski situasi ini cukup mengecewakan bagi timnas Indonesia, hal ini menunjukkan pentingnya keseimbangan antara kepentingan klub dan tim nasional, serta perlunya kesabaran dalam mengelola komunikasi dan negosiasi dalam situasi yang sensitif seperti ini. Dalam setiap tantangan, selalu ada kesempatan untuk belajar dan berkembang. Meskipun saat ini mungkin terasa sulit, ingatlah bahwa perjuangan ini adalah bagian dari proses untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Setiap rintangan yang dihadapi, baik itu dari luar maupun dalam diri sendiri, adalah langkah menuju kemajuan. Jangan biarkan satu hambatan membuatmu menyerah. Teruslah berjuang, tetap percaya pada kemampuan diri, dan jangan takut untuk mengambil langkah kecil menuju kesuksesan. Kunci utama adalah ketekunan dan semangat yang tak pernah padam. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar, beradaptasi, dan terus maju. Saatnya untuk menunjukkan bahwa kesulitan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan batu loncatan menuju pencapaian yang lebih besar. Teruskan perjalananmu dengan penuh percaya diri, dan ingat bahwa langkah-langkah kecil yang konsisten akhirnya akan membawa hasil yang luar biasa. FC Copenhagen berencana lepas Kevin Dix di akhir musim 2024-2025. Apakah ini menjadi kabar baik atau justru kabar buruk? Mari kita bahas teman. Bek timnas Indonesia, Kevin Dix, dikabarkan akan dilepas oleh klub asal Denmark, FC Copenhagen, pada bursa transfer musim panas 2025 mendatang. Meskipun menjadi pemain andalan sejak bergabung pada tahun 2021, Dix menyatakan bahwa keputusannya untuk pergi bukanlah keinginannya. Ini bukan pilihan saya untuk pergi. Saya sangat mencintai stadion ini, para penggemar, dan klub ini, ujar Dix. Namun, situasi kontraknya dengan FC Copenhagen tidak berjalan mulus. Dix disebut tidak puas dengan tawaran perpanjangan kontrak yang diajukan oleh manajemen klub berjuluk The Lions tersebut. Saya masih berharap ada kesempatan untuk memperpanjang kontrak di sini dan menemukan solusi terbaik untuk situasi saat ini, tambahnya. Pada bursa transfer musim panas 2024 lalu, Dix sempat menarik perhatian beberapa klub Eropa seperti Como 1907 dan Borussia Mönchengladbach. Namun, saat itu FC Copenhagen memutuskan untuk mempertahankannya. Dix telah tampil impresif bersama FC Copenhagen sejak direkrut dari Fiorentina dengan status bebas transfer. Hingga kini, pemain kelahiran Belanda tersebut sudah mencatatkan 157 penampilan dengan torehan 20 gol dan 19 assist. Fleksibilitasnya sebagai bek tengah maupun bek sayap membuatnya menjadi pemain kunci di lini pertahanan tim. Musim ini, Dix telah bermain dalam 31 laga di berbagai kompetisi dan berhasil mencetak 9 gol serta menyumbangkan 3 assist. Salah satu penampilan terbaiknya adalah saat membantu tim meraih kemenangan 2-0 atas Hearts di UEFA Conference League, di mana ia mencetak gol melalui tendangan penalti. Meski belum ada kepastian, kabar mengenai masa depan Kevin Dix di FC Copenhagen menjadi sorotan. Apakah klub akan melepasnya atau mempertahankannya? Hal tersebut masih dinantikan penggemar dan pecinta sepak bola Indonesia.
Lebih lanjut, situasi Kevin Dix di FC Copenhagen mencerminkan dinamika yang umum terjadi dalam dunia sepak bola profesional. Meskipun Dix telah menjadi pemain penting sejak bergabung pada 2021, keputusan klub untuk melepasnya bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti strategi tim, kebutuhan finansial, atau regenerasi pemain. Pernyataan Dix yang menegaskan bahwa pergi bukan pilihannya menunjukkan loyalitas dan kenyamanan yang ia rasakan di FC Copenhagen. Namun, ketidakpuasan terhadap tawaran kontrak yang diajukan menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara pemain dan klub mengenai masa depannya. Di tengah situasi ini, ketertarikan dari klub lain, seperti Como 1907 dan Borussia Mönchengladbach, bisa menjadi opsi bagi Dix. Hal ini menunjukkan bahwa performanya masih menarik perhatian klub-klub Eropa. Namun, sikap FC Copenhagen yang sebelumnya enggan melepasnya memperlihatkan betapa berharganya peran Dix bagi klub. Dengan fleksibilitasnya sebagai bek tengah maupun bek sayap, kontribusi Dix di lini pertahanan menjadi nilai tambah yang signifikan. Secara keseluruhan, ini adalah situasi yang kompleks di mana keputusan akhir akan bergantung pada negosiasi lebih lanjut antara pihak klub, pemain, dan potensi tawaran dari klub lain. Jika situasi ini tidak menemui solusi, perpindahan klub bisa menjadi langkah terbaik bagi Dix untuk melanjutkan karirnya di level yang kompetitif. Tetaplah percaya pada kemampuan dirimu sendiri, karena setiap perjalanan pasti memiliki tantangan yang menguji kesabaran dan tekad. Situasi sulit bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari peluang baru yang mungkin lebih baik. Terkadang, pintu yang tertutup hanya mengarahkanmu menuju pintu lain yang lebih besar dan penuh harapan. Fokuslah pada apa yang bisa kamu kendalikan, kerja keras, dedikasi, dan sikap positif. Percayalah, usahamu hari ini akan membentuk kesuksesan di masa depan. Tidak masalah seberapa berat situasi sekarang, karena selama kamu terus bergerak maju, kamu pasti akan menemukan jalan terbaik. Jangan takut dengan perubahan, karena di dalamnya selalu ada kesempatan untuk tumbuh dan menjadi lebih kuat. Kamu bisa melewati ini.